Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Media Nusantara. Dalam channel ini, kami akan membagikan berita-berita terupdate, terpercaya, terbaru untuk Anda semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih, salam NKRI. Kematian Brigadir J, 7 Jenderal umumkan status Irjen Verdi Sambo, Mahfud MD, selesai. Tribun-medan.com hari ini, Selasa, 9 Agustus 2022, tepat ke-33 hari kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, kasusnya terungkap. Menko Polhukam Mahfud MD melalui cuitan di Twitter, Selasa, 9 Agustus 2022, menyampaikan kepastian tentang kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua alias Brigadir J. Pada cuitannya, Mahfud MD menjelaskan teka-teki kematian Brigadir J tuntas pada Selasa, 9 Agustus 2022, hari ini. Konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi, insya Allah. TSK akan diumumkan hari ini. Sudah lama saya punya impresi Polri kita hebat dalam penyelidikan dan penyidikan. Kasus mutilasi yang mayatnya sudah terserak di berbagai kota saja bisa dibongkar. Ingat kasus Rian, tulis Mahfud MD. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi 7 jenderal akan mengumumkan para tersangka baru kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Selasa, 9 Agustus 2022, sore. Adapun sejumlah fakta terkait menunggu pengumuman tersangka baru ini, rumah pribadi dan rumah dinas Irjen Verdi Sambo didatangi sejumlah Brimob, Inafis dan Propam. Sudah 1 jam para petugas di 2 lokasi rumah pribadi dan rumah dinas Irjen Verdi tersebut. Mereka terpantau langsung berjaga di lokasi dan terlihat sebagian besar dari tim Propam menggunakan sarung tangan latex berwarna biru. Tak lama berselang anggota kepolisian langsung memasang garis polisi di depan rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo. Terlihat ada setidaknya 3 kendaraan taktis, rantis, yang digunakan oleh Brimob saat tiba di rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih detail terkait dengan kedatangan para anggota polisi di rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo ini. Sejauh ini terlihat para anggota masih berjaga di lokasi dengan menggunakan senjata laras panjang. Di sisi lain LPSK telah menyambangi rumah pribadi Verdi Sambo dan telah bertemu istri Verdi Sambo. Namun, pihak LPSK menyatakan belum bisa mendapatkan keterangan dari putri terkait dugaan kasus pelecehan seksual tersebut, karena kondisinya masih trauma berat. Selanjutnya baca juga, jelang pengumuman tersangka baru, Brimob bersenjata lengkap datangi rumah Verdi Sambo. Pengumuman semua tersangka. Pengumuman ini sekaligus melakukan rangkaian gelar perkara terkait kasus tewasnya Brigadir J. Insya Allah sore nanti, pengumuman tersangka baru, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Selasa, 9 Agustus 2022. Irjen Dedi melanjutkan bahwa pengumuman nanti akan disampaikan langsung oleh Kapolri. Dia menyebut ada kemungkinan konferensi pers ini akan dilakukan di atas pukul 16 waktu Indonesia Barat. Iya betul, akan disampaikan di atas pukul 16, katanya. Adapun informasinya, polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah Ajudan Verdi Sambo, Barada Eliezer, serta ajudan dan sopir istri Verdi Sambo, Brigadir Riki dan K. Baradae, ajudan Bu Putri, dan sopir Bu Putri, R dan K, kata Menko Polhukam Mahfud MD. Baradae disangkakan pasal 380 KUHP Yungto pasal 55 dan 56. Sementara itu, Brigadir Kepala Riki Rizal alias Brigadir RR dipersangkakan dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP yakni pembunuhan berencana. Untuk tersangka K, belum diketahui pasal berapa disangkakan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan kalau akan ada tersangka baru. Hanya saja, Mahfud tidak menyebut siapa tersangka ketiga selain Baradae dan Brigadir RR dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini. Terangnya sudah mulai terang. Mari kita dukung sama-sama karena menurut saya sesuatu itu menjadi terang kalau medianya tetap mengawal, kata Mahfud. Lalu mau juga tetap mengawal, kemudian pemerintah dapat feedback yang bagus dan itu yang sekarang terjadi, sambungnya. Hal yang sama disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, yang menyebut pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus yang tengah ditangani itu, Selasa,
9 Agustus 2022. Tunggu expose besok ya, kata Agus, Senin, 8 Agustus 2022. Kabar terbaru dari informasi yang didapat awak media, inisial Irjen FS juga diduga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu setelah tim sus mendatangi Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, Senin, 8 Agustus 2022, dan rumah pribadi dan rumah dinasnya didatangi sejumlah brimob, tim Inafis dan Propam, Selasa, 9 Agustus 2022. Barada diperintahkan atasannya diduga FS. Pengacara Baradae, Deolipa Yumara membenarkan kesaksian bahwa kliennya melihat Irjen Ferdi Sambo memegang senjata di samping jasad Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Baradae mengatakan kesaksian itu sudah dituangkan ke berita acara pemeriksaan, BAP. Ia seperti itu, kata Deolipa dalam tayangan Kompas TV Petang, Minggu. Pengacara Baradae yang lain, M. Burhanuddin mengatakan kliennya sudah beberapa kali di BAP, baik sebagai saksi atau tersangka. Menurut dia, ada perbedaan keterangan antara BAP terdahulu dengan yang terbaru. Kata dia, dalam peristiwa tewasnya Brigadir J, kliennya hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Dia mengatakan Baradae hanya bawahan yang menuruti perintah atasan. Dalam BAP sudah diungkap secara terang kejadian yang sebenarnya, kata Burhanuddin. Dalam keterangannya, Baradae menyatakan bahwa ia turun dari lantai atas saat mendengar keributan di ruang tamu. Saat berada di tangga, dia melihat Ferdi Sambo memegang pistol. Di dekatnya, Brigadir J sudah terkapar bersimbah darah. Kepada Tribun News Network, Deolipa Yumara menjelaskan bahwa Baradae diperintah oleh atasannya untuk menembak Brigadir J. Tak hanya itu, kata Deolipa, saat kejadian Baradae juga tengah meregang nyawa jika tak melakukan perintah atasannya tersebut. Baradae diperintah menembak, kalau nggak nembak, ya ditembak, ujar Deolipa kepada Domuara Ambarita, jurnalis Tribun News Network, Selasa, 9 Agustus 2022. Menurut pengakuan kepada Deolipa, saat itu Baradae merasa ketakutan saat menjalankan perintah atasannya itu. Karena, jika tak melakukan perintah untuk menembak Brigadir J, justru dirinya yang akan dieksekusi oleh atasannya itu. Hal itu diungkapkan Deolipa saat wawancara khusus dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Domu Ambarita di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa, 9 Agustus 2022. Dia mengaku salah paling enggak. Baradae, ini kan polisi brimob, dan menjalankan perintah atasan, kata Deolipa. Tapi, saya juga takut, kata dia kan, tapi ketakutan juga kalau saya tidak menembak Brigadir J, saya yang ditembak. Kan gitu. Sama yang nyuruh nembak, kata Deolipa. Deolipa juga mendengar curahan hati Baradae, di mana, saat menembak Brigadir J, Baradae dengan perasaan takut dan memejamkan mata. Makanya dia sembari memejamkan mata, dor. Gitu aja, ungkap Deolipa menceritakan curhat Baradae. Tak bisa menolak perintah atasan. Kemudian, Deolipa Yumara menjelaskan alasan kenapa kliennya tidak menolak saat diperintahkan atasannya untuk menembak Brigadir J. Menurut dia, di kepolisian, Baradae sebagai bawahan harus patuh terhadap perintah atasannya. Ya namanya kepolisian, dia harus patuh perintah sama atasan. Kita juga kalau jadi karyawan patuh perintah sama pimpinan kita kan, sama sajalah, ujar Deolipa, Senin, 8 Agustus 2022. Deolipa menjelaskan, aturan bahwa bawahan harus patuh terhadap atasan tertuang dalam peraturan Polri, Perpol. Dalam aturan itu disebutkan, di kepolisian, bawahan bekerja atas perintah atasan. Ada peraturan kepolisian yang bekerja dari bawahan menerima perintah dari atasan, ucapnya. Pengacara Baradae lainnya, Muhammad Burhanuddin, sebelumnya menyebutkan bahwa atasan langsung dari Baradae ada di lokasi kejadian saat Brigadir J tewas ditembak. Ada di lokasi memang, ujar Burhanuddin, Senin, 8 Agustus 2022. Burhanuddin juga menjelaskan secara gamblang siapa atasan Baradae yang dimaksud. Namun yang pasti, kata Burhanuddin, atasan itu adalah atasan di mana Baradae bertugas. Atasannya kan kita sudah bisa reka-reka siapa atasannya. Atasan kedinasan di tempat lokasinya, tuturnya. Burhanuddin mengatakan, Baradae mendapat tekanan untuk menembak Brigadir J. Dia kembali enggan menyebutkan nama dari atasan Baradae. Iya betul, ada perintah. Disuruh tembak.
Tembak, tembak, tembak.